Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Maaf ya gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Mang Aril berkesempatan untuk berbagi soal-soal CPNS yang akan kita persiapkan untuk menghadapi tes CPNS yang sedang berlangsung ini. Di mana soal yang mau buatkan itu sesuai dengan FR yang berdar di alam jagat raya ini. Mudah-mudahan apa yang berikan, apa yang mau sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, pada video sebelumnya sudah mau bagikan soal tes wawasan kebangsaan ya, untuk bahasa Indonesia materi majas, karena berdasarkan informasi yang beredar ada soal majas yang muncul di tes wawasan kebangsaan bangsa Indonesia. Dan pada tahun kali ini Maki akan coba membahas soal figural ya, di figuranya nih, kemampuan perbanyak kawan-kawan, kemampuan figural maksudnya ya. Namun sebelum ke sana, Maki akan sedikit meralat dulu terkait soal wawasan kebangsaan untuk bahasa Indonesia materi majas di soal nomor 3 gitu ya, tadi yang sudah Maki bagikan beberapa waktu yang lalu. Soalnya kayak gini ya, walaupun tiap hari berpeluh keringat, tak sedikit pun Fahri mengeluh, semangatnya keras bagaikan baja. Nah, waktu itu Maki menjawab bahwa paragraf itu mengandung majas metafora, padahal yang betul adalah asosiasi kawan-kawan ya. Kenapa disebut asosiasi? Karena di sini si majasnya menggunakan kata bagaikan. Nah, kalau ada kata bagaikan majasnya, kiasannya, maka itu masuk ke majas asosiasi. Nah, majas asosiasi menggunakan kata bagaikan biasanya katanya ya, atau bagai, seperti seumpama laksana bagaikan langit dan bumi gitu misalkan ya, bagaikan air di dalam talas gitu. Majas ini mirip dengan majas simile. Perbedaannya ada dalam penjelasan makna dalam sebuah kalimat. Awas tapi kawan-kawan jangan sampai tertukar dengan majas simile. Kalau majas asosiasi itu enggak ada penekanan. Kalau majas simile itu bagian dari majas perbandingan, yaitu ada metafora seperti rumahku surgaku, kemudian sinestesia dan lain sebagainya. Nah, pada simile itu pengibaratan yang ditandai dengan kata seperti, sama itulah layaknya, ibarat, bagaikan, seperti dan sebagainya. Namun di sini ada penekanan. Contohnya mana? Kau ibarat bunga bangkai bagiku, besar indah namun bau. Nah, ada kata penekanannya, namun bau gitu ya. Kalau nggak ada namun bau, maka ini bisa saja dimasuknya ke majas asosiasi. Karena di sini ada namun bau penekanannya, maka itu masuk majas simile gitu kawan-kawan ya. Jadi untuk waktu itu soal nomor 3 yang betul adalah asosiasi. Betul seperti apa yang dikatakan oleh sahabat siapa tuh yang komen di kolom komentar. Terima kasih atas koreksinya ya. Oke, next lanjut ke soal tentang figural nih. Intinya ke sini. Kalau disediakan sebuah gambar seperti ini, dua gambar seperti ini dengan mengikuti polanya, tugas kita adalah menentukan gambar berikutnya dari gambar yang diberikan. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini nih, lihat, dia seakan ke atas terbukanya, ternyata berubah jadi ke bawah. Oh, berarti kalau begitu ini nanti jadi terbuka ke bawah. Cek di option yang terbuka ke bawah kemana, dengan keadaan posisi dibalik. Jadi dia berotasi 180 derajat berarti ya, muter tapi posisinya dibalik, berarti harus ke bawah. Mana? Ini ke bawah betul, ini ke bawah betul, ini ke bawah, semua ke bawah ya. Ya, tugas kita adalah memilih satu di antara 5 gitu ya. Oke, next. Bagaimana dengan simbol ini, gambar yang ini nih? Asalnya kan ke atas tuh, nih asalnya ke atas begini, ternyata dibalik, berputar juga dibalik jadi di atas. Maka si lope ini juga dibalik ya, jadi harus ke bawah. Oh, ternyata semua ke bawah. Wah, berarti sama juga, kita harus memilih satu di antara 5. Tinggal kita cek nih, di sini ada gambar baru. Gambar baru itu adalah kebalikan dari sama dengan gambar ini, biar gitu ya. Berarti kalau ini hitam, gambarnya harus sama ini. Kalau ini meruncing ke bawah, maka yang ini pun harus runcing ke bawah. Cek di option yang runcing ke bawah mana. Ini kan, nah, dia asalnya putih jadi hitam, berarti dia asalnya hitam jadi putih. Oh, berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat yang B, begitu kan kawan? Ya, karena kalau ini hitam salah, berarti wrong. Ini putih betul, ini putih tapi ke atas ya, harusnya kan sama dengan ini ya. Ini kan sama tuh dengan ini tuh. Nah, bentuknya ini sama dengan ini harusnya. Ini beda kan, wrong. Apalagi ini dibalik ya, nah, wrong juga, ini wrong. Jadi yang betul adalah B, begitu kan? Understand? Tidak izin, mantap kalau mantap. Next berikutnya nih, di sini juga sama nih, ada gambar nih kayak gini nih. Yang ini asalnya gimana nih? Yang ini asalnya polanya segitiga, ternyata berubah jadi segi 4. Bintangnya jadi keluar, si lingkaran jadi ke dalam. Berarti kalau begitu ini si ini jadi ke dalam nih, ya.
Yang ini jadi keluar. Coba cek di option mana. Yang segi 4 ini jadi ke dalam. Mana ada yang segi 4 ke dalam nggak? Ini berarti wrong ya. Wrong. Oh, segi 4 itu berubah jadi segi 5 berarti. Nah, cek yang segi 5. Ini bukan segi 5 tapi segi 4, wrong berarti yang segi 4 ya. Oke, yang lainnya betul ya. Dan yang di dalam itu harus segi 4 ya, atau persegi panjang. Nah, ini segi panjang, ini wrong berarti yang E ya. Tugas kita milih satu di antara 3 nih. Tinggal kita cek nih, yang dicek apa? Si hitam ini ke dalam, si bintang ini keluar warnanya putih tetap, berarti yang ini keluar warnanya putih. Ini di bawah ya, harusnya di mana nih? Keluarnya di sini ya, di tengah-tengah ya. Ini juga di tengah-tengah, berarti kalau begitu ya harusnya ini di bawah wrong. Antara ini nih, antara ini, tapi ini segi 4 wrong. Oh, berarti kalau gitu jawabannya adalah yang C gitu kan ya. Bener nggak? Bener lah, bener gitu ya. Ini asalnya di sini, pindah ke dalam. Awas nih kawas ketukar dengan yang C dan B nih. Bedanya kalau ini kan di atas, di sini ya. Udah sama gitu kan, Wan. Ini bintangnya harus ke sini. Oke, ini harusnya lurus ya di sini ya. Ya udah C jawabannya begitu. Oke, next. Yang ini nih sekarang nih, bagaimana nih? Oh, yang ini ternyata diputar ke sini kan. Tek. Nah, ini juga berarti diputar. Jadi di sini kan gambar dibalik, berarti ini juga sama diputar ke sini 180 derajat. Tek. Nah, ini 90 derajat ke sini putar terus ke sini kan, berarti ini juga sama. Tapi gambar dibalik berarti begini. Tek. Nah, oke, satu cek di option yang gambarnya dibalik. Ini wrong. Nah, ini wrong karena nggak dibalik. Ini wrong. Udah jawabannya ini gitu. Gak usah dipusing lagi kawan-kawan ya. Ini jarum-jamnya muter juga kan. Sama itu jawabannya. Oke, next. Berikutnya nih, kita coba perhatikan gambar pertama itu segitiga, ditambahin 1 diarsir, berarti ini juga sama, ini ditambahin ke sini diarsir. Cek. Oh, ini diarsir, ini tambahin diarsir, ini ditambahin juga diarsir, ditambahin semua. Berarti kita cari di gambar yang lain. Ini segi 4 jadi segitiga. Putih arsir putih, berarti ini juga sama, putih arsir putih. Coba cek. Kalau ini tetap harus berubah kan jadi segitiga ya. Putih arsir putih, benar. Putih arsir putih, benar. Kalau ini sama dengan ini, bedanya apa ya? Oke, putih. Ini wrong berarti ya. Ini wrong. Ini wrong. Putih arsir putih. Ini segi 4 wrong berarti ya, harus segitiga semua nih. Terus yang ini juga wrong, ada segi 4 harus segitiga. Tinggal ini nih BC. Nah, tugas kita adalah milih satu di antara 2. Bedanya apa nih? Sama ya. Bedanya yang mana? Putih arsir putih. Mana nih? Gimana nih? Oke, 2 jawabannya ini mah ada 2 gitu ya. C dan D karena dua-duanya sama ya, kawan-kawan. Oke, coba lihat. Oh, salah. Beda dong. Bukan, hati-hati tuh. Kalau ini diarsinnya sebelah kiri, ini wrong. Berarti yang betul adalah yang ini ya. Harusnya diarsinnya yang ditambahinnya. Gitu. Berarti ini jawaban yang tepat adalah C gitu kan, kawan. Oke, hati-hati ya. Ternyata ini jebakan Batman gitu. Hampir mengalihkan pandangan ini. Oke, next. Kalau ini gimana nih? Ini ternyata berubah jadi begini. Sementara berarti ini ke atasin. Ini ke atasin, posisi dibalik. Berarti yang ini juga ke atasin, posisi dibalik. Berarti ini hitam dulu, ini posisi dibaliknya. Tek. Kemudian begini kan, tek. Cek di option ada nggak yang begini? Ini ya, yang ini wrong. Ini bisa jadi ini wrong, ini wrong. Ini tinggal B dan C, ya. Tugas kita adalah milih satu di antara 2. Ini wrong. Jangan dipilih. Berikutnya, yang kali ini berubah ke bawah, posisi dibalik. Berarti ini yang ini dibalik. Oke, yang ini dibalik. Oke, dibalik ya posisinya ya. Berarti gini kan? Ini hitamnya di sini. Nah, ini perseginya garisnya di sini gini. Ada nggak di option? Mana ini sebegini sama. Ini ketahuan tuh, ini wrong berarti kan ya. Harusnya kan ini. Ketemu deh. Berarti jawabannya menurut yang begitu kan? Understand? Hidup. Izin mantap next. Nah, berikutnya nih. Asalnya begini, berubah ini jadi putih. Oh, berarti yang diputar adalah yang ini nih. Ya, diputar. Jadi yang ini seputih harus di bawah. Oke.
Cek di option ada nggak yang begini. Ini ada, betul. Ini juga betul. Ini wrong berarti ini ya, karena nggak dibalik ya. Harusnya kan ini dibalik ke bawah. Ini wrong. Ini betul. Berarti tinggal 4. Tugas kita adalah satu di random 4. Nah, cek gambar yang kedua yang ini. Ini berubah jadi gimana nih? Tek, berubah kan? Yang ini jadi begini. Oke. Oh, ini dibalik, dia pindahin ke atas ya. Gambar yang kedua dipindahin ke atas lalu dirotasi 180 derajat. Nah, berarti ini gambar kedua di atas dirotasi 90 derajat. Berarti yang putihnya, panjang putihnya di sini ya. Cek yang mana yang panjang putih. Panjang putih ini benar, ini benar. Ini tadi wrong, nggak usah ya. Ini benar, ini benar. Ini wrong ya, ini wrong ya. Harusnya kan dibalik ya. Nggak tetap dibalik nih, harusnya dibalik. Ini wrong, berarti yang salah, ketemu nih. Tugas kita adalah memilih 1 di antara 3. Nah, berikutnya yang ini ternyata berubah jadi yang ini nih. Oh, kalau ini pindahin tanpa merubah posisi ini. Oh, tukar posisi aja. Tukar posisi aja tanpa merubah bentuk gitu maksudnya ya. Berarti ini ke sini. Nah, cek yang hit putih. Nah, harusnya putih kan ini ya. Wrong, berarti yang A ketahuan. Yang B betul bisa jadi. Yang ini D betul ini berarti ya. Oke, D ini ditukar posisi aja. Udah D jawabannya gitu kawan-kawan ya. Nah, caranya begitu kawan-kawan. Jadi kita perhatikan bentuk dari setiap gambar yang ada pada polanya gitu. Satu-satu aja gitu. Nah, kalau sulit, oke, next. Sekarang kita cek. Nah, bagaimana kalau gini? Jadi ternyata polanya kawan-kawan tidak harus selalu berurutan, tapi dia bisa loncat satu. Lihat sini. Gambar 1, gambar 3. Oh, kan gambar 1 sama gambar 2 beda tuh. Gambar 1 itu ternyata samanya dengan gambar 3 nih. Jadi ternyata dia rotasinya 90 derajat ya. Rotasi searah berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Sementara untuk panahnya ditukar dikebawahin, posisi dibalik gitu. Maka ini juga nanti kan begini tuh. Jadi atas bawah, atas bawah, atas berarti bawah lagi. Cek yang panahnya nanti. Kita kan harus mencari pola yang mana nih? 1, 3, 5. Oh, yang genapnya 2 ya. 2, ini 2, 4. Nah, cek. Kiri pindah ke kanan, pasti posisi dibalik. Berarti kiri lagi nanti. Kiri panahnya ke atas. Nah, ketemu panahnya ke atas. Ada nggak yang panahnya ke atas? Ini ke bawah, wrong. Berarti ini wrong. Ini tinggal tugas kita dalam 1 di antara 3 nih. Berikutnya gambarnya sekarang atasannya ke atas. Oh, rotasinya searah jarum, ternyata dia berputar searah jarum jam ke sini ya. Berarti otomatis berikutnya ke bawah ya. Berarti begini, tek gitu ya. Kan asalnya di kiri ya. Berarti ke bawah nih kemungkinan. Tek, ini hitam. Ada nggak? Ada kawan-kawannya. Ini wrong. Ini jelas salah, beda gambar kan dengan ini. Ini deh, ini wrong juga. Yang betul adalah yang begitu kan, understand? Idap izin mantap next. Oke, selesai ternyata kawan-kawan. Oke kawan-kawan, barangkali saya dulu yang bisa digambarkan ini oleh Maki untuk soal figuranya. Mudah-mudahan apa yang Maki berikan, apa yang Maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Intinya kalau untuk figurasi harus banyak berlatih dan kita juga harus teliti. Ketelitian itu muncul apabila kita sering berlatih. Pokoknya ini sudah Maki berikan beberapa soalnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Ini ada berapa soalnya? 7 ya. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Lumayan lah ya, bisa buat nambah referensi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sambil saya maksimal rajin rutin agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkannya dengan doa, karena apalatinya usaha tanpa adanya doa, begitu pula apalatinya doa tanpa usaha, karena judul lagunya kan perjuangan dan doa. Jadi kalau begitu antara usaha dan doa harus seimbang biar hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.